Halo para pemirsa Suyanto.id, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat, walafiat, tentram, sejahtera, dan bahagia. Nah, ketemu lagi dengan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kita kalau hari ini akan bertemu dengan para peserta PBK persahabatan, pertama saya sampaikan salam sehat dan sukses buat Anda semua. Kalau video ini sampai ke gadget Anda seperti biasa, ini karena sentuhan tangan kreatif dari Mas Heri Teguh Yono, guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, saudara, konten untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, konten untuk amar ma'ruf media sosial, kali ini menjawab pertanyaan. Sebetulnya sudah pernah dijawab, tapi masih ada yang bertanya. Oleh karena itu, bagi yang tidak memiliki isi pertanyaan ini, saya sarankan untuk tidak melihat. Karena nanti bisa berkomentar, diulang-ulang, Prof. Saya bermaksud bukan mengulang, tidak bermaksud untuk mengulang, tapi bermaksud menjawab. Oleh karena demi efisiensi, saudara yang tidak terwakili terhadap pertanyaan ini should better not watching this video, saya kira ya. Jadi apa pertanyaan yang perlu saya jawab? Sekali lagi saya selalu ingin menjawab itu ya. Pertama, karena saya ketua Dewan Pimpinan Pusat alumni Ikatan Alumni Universitas Negeri Yogyakarta, dan alumni kita banyak yang di PPG. Siapa tahu dia juga mengalami kegalauan tentang yang dipertanyakan salah satu peserta ini. Tentu ini saya rahasiakan karena berimplikasi kalau namanya diekspos. Pertanyaannya adalah, apakah boleh ketika melakukan pengabdian 2 tahun itu mendaftar PNS kalau ada pengumuman untuk rekrutmen PNS? Nah, jawab saya tentu saja ya dan tidak. Iyanya di mana? Iyanya PNS, pendaftaran PNS itu, ini ya maksudnya PNS ini tentunya PNS guru. Ya, PNS guru. Bisa juga PNS non guru. Tetapi saudara kalau berada di PNS non guru itu kan perjuangannya lebih hebat lagi karena saudara belum memiliki monopoli. Kalau PNS-nya guru, saudara sudah memiliki monopoli. 50% monopolinya sudah ada di tangan, paling tidak. Karena saudara memiliki sertifikat pendidik. Mengapa jawab saya iya dan tidak? Iya, itu kalau tergantung fakta integritas yang saudara tanda tangani. Ada enggak yang mengatakan bahwa selama pengabdian tidak bisa meninggalkan tempat? Selama pengabdian tidak boleh mengikut serta ke dalam rekrutmen pegawai negeri. Tapi ketika webinar itu, saya mendengar bahwa Pak Direktur itu mengatakan boleh mengikuti. Itu artinya mudah-mudahan ada fakta integritas yang tidak mengikat saudara bahwa tidak boleh mengikuti PNS. Kalau itu begitu, jadi next condition, next contact of the policy. Jadi konteks policy berikutnya adalah ketika rekrutmen itu, adakah lowongan di daerah saudara di mana ditempatkan? Adakah pemerintah daerah membuka formasi? Itu juga pertanyaan berikutnya. Pendek kata, saudara yang paling baik siap standby. Jadi apa 68 ya siap standby dengan kemungkinan berbagai kemungkinan yang terjadi, saudara siap. Oleh karena itu, saudara harus juga memusatkan pada kinerja yang baik ketika melakukan UKIN nanti. Sehingga kalau saudara itu prestasinya baik, itu banyak pihak-pihak yang mencari dan memprioritaskan. Persoalannya kan bagaimana memperebutkan formasi yang akan ada nanti. Karena bahwa otomatis ASN sudah
hilangkan, nggak usah diperbincangkan lagi karena faktanya itu tidak akan ada. Karena ASN itu kalau mau menjadi ASN memang harus mengikuti syarat sesuai ketentuan Undang-Undang ASN. Jadi harus ada tes yang namanya kemampuan manajerial atau leadership-nya itu, dan ada kemampuan social cultural, dan tentu saja ditambah kemampuan teknis. Ya, kemampuan teknis saudara sudah memiliki ketika sudah memiliki sertifikat. Nah, inilah saya kira perspektifnya. Jadi saya beri perspektif supaya kalian bisa mempersiapkan diri. Bukan untuk saya bersikap pesimis terhadap masa depan saudara. Dan juga bukan asumsi-asumsi. Asumsi itu tidak salah ketika saudara akan menempuh suatu persyaratan rekrutmen guru PNS. Itu kan juga asumsi yang saya katakan. Jadi asumsi tidak salah. Jangan anti asumsi. Karena untuk membuat kebijakan itu juga menggunakan asumsi. Dan tentu saja asumsi yang ada tadi, kalau ini saudara sepakat dengan saya, asumsinya pemerintah daerah punya kesempatan untuk membuat formasi. Yang kedua, ada pensiunan di situ. Yang ketiga, ada kemampuan fiskal untuk membayar gaji dari penempatan saudara sebagai ASN, baik skema CPNS maupun P3K. Saya kira itu saudara-saudara, dan tentu saja saya tetap berdoa saudara selalu mendapatkan yang terbaik. Dan tentu saja untuk mendapatkan yang terbaik itu harus diperjuangkan. Nah, mudah-mudahan ini juga didengar oleh pengambil kebijakan, sehingga mengambil kebijakan ikut memperbaiki kondisi-kondisi konteks dari kebijakan, khususnya dalam hal apakah CPNS itu bisa diisi oleh para lulusan PPK Prajabatan yang sedang melakukan pengabdian 2 tahun di daerah-daerah tertentu. Oke, sampai ketemu.